Selamat pagi yang ada di Amerika, selamat sore yang ada di Indonesia. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema apa pegangan hidupmu. Saudara, apa yang menjadi pegangan hidup kita? Harta kita, kepandaian kita, saudara, semuanya itu tidak ada yang kekal. Kebaikan kita pun Alkitab berkata itu semua seperti kain lana. Saudara, pegangan hidup kita itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah sumber kuasa. Pegangan hidup kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 33:9, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Saudara, segala sesuatu Allah kerjakan dengan firman-Nya. Langit dan bumi diciptakan dengan firman-Nya. Orang sakit disembuhkan dengan firman-Nya. Orang mati sekalipun dibangkitkan dengan firman-Nya. Orang buta melihat dengan firman-Nya. Banyak-banyak hal yang bisa terjadi dengan firman-Nya. Kita patut bangga kepada Allah kita. Karena Dia berikan firman-Nya kekal dan berkuasa. Oleh karena itu, kita perlu tahu betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang jauh daripada yang kita pikirkan. Oleh karena itu Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Oleh sebab itu, apapun masalah kita, kegagalan kita, tantangan kita, persoalan kita, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan cari yang lain, cari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban hidup kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan kita, yang memulihkan kita, menghibur kita. Karena itu carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kondisi dunia semakin digoncangkan. Tetapi setiap kita memegang janji firman Tuhan, tidak akan tergoncangkan. Firman yang penuh kuasa itu apabila kita ucapkan, maka ada kuasa. Karena ada mujizat di dalam mulut kita. Oleh sebab itu, seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit mau mati, datang pada Yesus berkata, katakan satu patah kata saja, maka hambaku pasti sembuh. Kenapa? Perwira ini tahu bahwa apa Yesus ucapkan ada kuasa. Saya mengutip kesaksian seorang wanita ya, yang ada di Singapura. Dia kena kanker lidah dan lidahnya dipotong. Sehingga dia mengalami kesulitan berbicara. Saudara, dia stres, dia putus asa karena dia ini seorang yang suka bicara. Dan pada waktu itu dia menjadi orang yang tidak bisa berbicara dengan jelas. Jadi kalau bicara begitu, saudara. Tapi dia diinjili oleh seseorang. Singkat cerita, dia suruh baca firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Akhirnya dia baca firman Tuhan, dia ucapkan. Sampai 3 bulan ibu ini baca, ucapkan firman Tuhan. Lama-kelamaan dia bisa berbicara, saudara. Dan lama-kelamaan bisa berbicara lebih jelas. Dan akhirnya dia bisa berbicara. Karena firman Tuhan ini ada kuasa. Kalau kita ucapkan, firman Tuhan mengatakan mujizat itu ada di dalam mulut kita. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Mengapa Alkitab berkata kita harus mencari firman Tuhan? Kita harus tinggal dalam firman-Nya. Karena suatu saat kita ini akan dilanda satu tetanik kesukaran yang amat dahsyat. Masa-masa sukar akan datang. Semua tidak bisa diprediksi. Coba kita lihat beberapa hari yang lalu di Cina ada badai tetanik yang besar. Hujan es gumpal-gumpal batu besar. Rumah-rumah roboh. Ya. Saudara, kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Firman Tuhan mengatakan kita akan mengalami masa-masa yang sukar. Ada masa-masa kesukaran dahsyat. Kalau kita tidak punya pegangan firman Tuhan, maka hidup kita tidak ada harapan. Hidup kita tidak ada iman. Dan kalau kita nggak ada harapan, kita nggak ada iman, maka kita akan digerus dengan keadaan
dunia ini. Kita akan mudah bagi kita untuk jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, firman Tuhan inilah yang menerangi hidup kita. Firman Tuhan ini membantu kita agar kita tidak menyimpang dari kebenaran Allah. Firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Iman itu datangnya dari firman Tuhan, saudara. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Ayat 11 berkata, demikianlah firman Tuhan. Firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, firman Tuhan yang diberitakan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya aminkan saudara ayat ini. Setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman ini ada kuasa. Satu saat pada waktu saya ada di dalam keadaan rumah tangga yang tidak baik, saudara, yaitu keadaan di ambang perceraian. Sepertinya tidak mungkin rumah tangga ini dipersatukan kembali. Pada waktu itu zaman belum ada iPhone, belum ada HP, saudara. Sehingga saya sulit untuk komunikasi. Karena saya nggak bisa kirim surat pada suami saya, ya. Karena pasti akan dirobek-robek dan sebagainya. Dan akhirnya saya harus titip surat, kalau saya kirim surat pada suami saya itu lewat tetangga. Saudara, setiap kali saya kirim surat, dan setiap kali saya mau kirimkan, saya selalu isi firman Tuhan. Dalam firman Tuhan. Dan sebelum saya masukkan amplop, saya tumpangi tangan surat itu, diisi firman Tuhan, saya berkata, sesuai janjimu, apa yang ditabur firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Saudara, saya percaya firman itu ada kuasa. Mengubahkan pikiran suami saya, menunjukkan kesalahan, membawa kembali ke jalan yang benar. Dan sungguh-sungguh saudara, akhirnya melalui firman itu, Tuhan bisa robahkan suami saya. Kita kadang-kadang kita menabur, kita tidak tahu kapan tumbuhnya. Saudara, itu urusan Tuhan. Karena ada yang menabur, ada yang menumbuhkan itu Tuhan. Yang penting kita menabur. Saudara, saya juga kutip satu kesaksian lagi untuk meyakinkan saudara. Saya tahu satu kesaksian ini, yaitu di Amerika ada seorang wanita. Dia punya koko gangster, saudara. Dan adik ini berdoa untuk kokonya, untuk terima Yesus dan bertobat. Bertahun-tahun dia berdoa untuk kokonya ini. Tapi kokonya ini gak pernah mau bertobat, saudara. Suatu saat adiknya ini minta diantar kokonya ke gereja. Dan kokonya akhirnya mau mengantarkan, tapi dia bilang, aku duduk di paling belakang, kursi paling belakang. Saudara dan adiknya pada waktu itu duduk di depan. Saudara, pada waktu siapa yang melayani firman Tuhan, yang maju itu orang tua, saudara, pakai tongkat. Dan wanita ini pikir, loh kok gini ya, yang khotbah kok gini, kok sudah tua, ya, terus pakai tongkat. Dan khotbahnya itu diambil di dalam Kejadian 5 ayat 1-32 yang memberitakan soal silsilah Adam dan seterusnya. Yang isinya umur Adam 930 tahun lalu mati. Set umur 912 lalu mati. Enos mencapai tahun berapa lalu mati. Kenan mencapai 910 tahun lalu mati. Begitu terus sudah dibaca dari Kejadian 5 ayat 1-32 itu tertulis silsilah Adam lalu mati, lalu mati, lalu mati, lalu mati, semua mati, 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 mati. Saudara, si adik ini mikirnya, aduh firmannya kok gini ya. Dia merasa kecewa, karena diajak kokonya ini sulit, nggak mudah. Baru sekali mau kok dengar khotbahnya begini, ya dibacakan cuma firman Tuhan itu yang ceritanya mati, mati, mati. Tapi saudara, kuasa firman itu tetap bekerja. Firman Tuhan yang ditabur tidak dengan sia-sia. Di malam hari, kokonya itu nggak bisa tidur, saudara. Dan dia ketok pintu adiknya. Dia bilang, nih besok koko mau dibaptis. Loh, kenapa kok? Ya, karena dia takut mati.
Firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia firman itu sanggup punya kuasa untuk merubah seseorang. Jadi kalau kita ke gereja, firman Tuhan disampaikan, nggak usah lihat pendetanya siapa, saudara. Nggak usah lihat yang siapa yang khotbah. Karena setiap firman disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti firman itu memberkati saudara. Oleh karena itu firman Tuhan itu jangan cuma kita dengar, saudara. Jangan cuma kita duduk di gereja dan dengar firman Tuhan dan kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita cuma dengar firman Tuhan, duduk di gereja, tidak melakukan apa-apa, saudara, tidak ada gunanya. Kita kehilangan esensi di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini jadi nggak panas, nggak dingin. Hati-hati kita akan dimuntahkan. Saudara, firman Tuhan itu punya kuasa ya dalam hidup kita. Suatu hari akan ada kelaparan akan firman Tuhan. Amos 8 berkata, sesungguhnya waktu akan datang. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kelaparan akan kehausan, akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara, cari ke laut-laut, menjelajah utara timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatkan. Oleh karena itu, firman apapun bisa merubah hidup kita, keadaan kita. Firman yang ditaburkan tidak dengan sia-sia. Oleh karena itu, kalau firman menegur hati kita, jangan keraskan hati kita. Jangan punya hati yang bebal. Jangan punya hati yang tebal. Kalau firman Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam hidup kita, kita hidup dalam firman-Nya, itu akan berbuah selama-lamanya. Saudara, usia jasmani kita itu dikatakan tergantung dari KTP kita, saudara. Tetapi usia rohani kita tergantung dari firman. Kita belajar kuasa apa dalam firman Tuhan. Satu, firman Tuhan itu punya kuasa untuk membangkitkan iman. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, saudara. Setiap orang mendengarkan firman Tuhan, imannya itu akan timbul, imannya akan dibangkitkan. Persoalan apapun yang kita hadapi, kalau kita percaya akan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka pasti ada jalan keluarnya. Saudara, siapa yang berpegang pada firman, itu memelihara nyawanya. Tapi siapa yang menghina firman, akan mati. Mati rohaninya, mati pengharapannya, mati imannya. Saudara, kita lihat waktu Petrus diperintahkan murid-muridnya naik perahu untuk mendahului ke seberang. Hari gelap. Pada waktu itu ada gelombang sakal, kira-kira jam 3 malam. Yesus datang, Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ini sesuatu yang mustahil, sehingga muridnya bilang, ini hantu kah? Mereka tidak bisa melihat Yesus di tengah-tengah kepanikan. Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Ketika Yesus berkata, Petrus berkata, apabila engkau suruh aku datang padamu, datanglah. Ada firman dikatakan, maka Petrus berjalan di atas air. Saudara, sesuatu yang tidak mungkin. Akhirnya mereka naik perahu itu, dan orang-orang dalam perahu itu menyembah dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, apa yang kita dapati dari peristiwa ini? Iman itu bukan untuk dirasa. Iman itu bukan untuk diraba. Tapi iman itu untuk dipercaya. Sebab hidup kita sebagai orang percaya itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau kita percaya, maka hal yang mustahil bagi kita. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, mengapa iman kita suka gugur? Karena kita sering bimbang. Saudara. Kita sering bimbang, saudara. Kita ini dikatakan orang bimbang itu terombang-ambing. Tidak pernah mendapatkan apa-apa. Seringkali karena iman kita melihat kenyataan. Karena kita kurang mendengar firman. Kurang percaya firman. Umatku binasa karena kita ini tidak mengenal firman. Sehingga akhirnya iman kita statis. Nerimo. Ya, pasrah dengan keadaan. Iman kita tidak lagi berjuang. Tidak lagi berperang. Tapi agresif. Mendengar suara iblis, ya, suara diri kita, suara orang lain. Ingat, hidup kita ini bukan tergantung dari suara orang, tapi hidup kita tergantung dari apa kata Tuhan.
Yang kedua, kuasa untuk memperoleh keberhasilan. Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, tidak ada seorang pun yang ingin gagal. Kita semua berusaha untuk berhasil. Tapi tujuan hidup kita itu bukan cuma berhasil, tapi tujuan hidup kita serupa dengan gambar Allah. Keberhasilan itu perjalanan. Dikatakan perjalananmu akan berhasil. Jadi keberhasilan itu sebuah perjalanan. Dan kunci keberhasilan itu yaitu kalau kita mengutamakan firman, merenungkan firman. Karena saat kita merenungkan firman, Tuhan akan berbicara kepada kita. Melakukan firman. Firman yang kita lakukan, kita bertindak hati-hati sesuai firman. Jadi artinya hidup kita ini enggak sembarangan. Mazmur 1 berkata, orang yang kesukaannya firman Tuhan tidak pernah lanjut daunnya. Kuncinya ada kuasa firman. Ulangan 28 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia apa yang disampaikan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Yang ketiga, kuasa firman ini mendidik orang hidup dalam kebenaran. Kita lihat contohnya Ishak. Ishak itu tinggal di negeri yang kekeringan, kelaparan, kesesakan. Dan Alkitab mencatat ini bukan untuk yang pertama kali. Ini pernah terjadi pada dalam zaman Abraham. Dan ini bukan sekedar kelaparan, tapi kelaparan yang dahsyat sampai menjatuhkan iman Abraham. Abraham sampai pergi ke Mesir, tinggal di situ, dan istrinya disuruh mengaku adiknya supaya mereka bisa hidup. Saudara, secara daging, Ishak sebagai manusia tentu bingung dia harus bagaimana. Tetapi Tuhan berkata, Ishak tinggal di negeri ini, karena aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Bagaimana dengan sikap Ishak? Ishak tidak melihat keadaan. Ishak tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ishak taat apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Dia bahkan menabur di tanah yang kering dan dia diberkati Tuhan 100 kali. Saudara, saat kita belajar untuk menabur, untuk ngalah, hina orang, diperlakukan tidak adil, hartamu dirampas, itu adalah taburan. Tapi saya percaya orang yang menabur dengan air mata akan menuai bersorak-sorai. Akhirnya Ishak menjadi kaya, yang lama kian kaya dan sangat kaya. Saudara, pikiran manusia tidak sama dengan pikiran kita. Oleh karena itu, jangan kita pakai pikiran kita. Pikiran kita nih, otak kita cuma sebesar bakpao, saudara. Kalau kita pakai pikiran Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Saudara, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tabur perkataan iman, menuai keajaiban. Tabur kebaikan, menuai kebaikan. Tabur firman Tuhan, menerima janji Allah. Saudara, kalau kita tabur dosa, kita akan menuai engkau. Ayo saudara, apa yang menjadi pegangan hidup kita? Jadikanlah firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Harta di dunia itu akan habis, saudara. Seperti anak muda yang Tuhan, yang dia bilang, dia siapkan lubung-lubung dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, untuk siapa semuanya ini? Saudara, kalau kita pulang ke rumah Bapa, kita tidak akan membawa semuanya, saudara. Semua akan kita tinggalkan. Saudara, di dunia ini tidak ada pegangan yang kokoh. Semuanya tidak kekal. Tapi firman Tuhan adalah kekal. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami percaya firman yang ditabur pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mau pegang firman Tuhan. Kami mau Tuhan percaya akan kuasa firman Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Firman Tuhan yang menerangi hidup kami. Firman Tuhan akan melindungi kami. Firman Tuhan yang akan menuntun kami, Tuhan. Tuntun kami semua anak-anak-Mu, Tuhan. Supaya kami belajar pegang janji Tuhan lebih daripada pegang yang apa di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan pagi hari ini.
supaya ada suatu revival dalam kehidupan kami. Dalam kami pegang firman Tuhan, kami percaya ada satu revival, ada satu tuaian yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.